Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Fitriani dengan NIM V3820019. Di sini saya akan mempresentasikan case sistem pembukuan single entry vs double entry. Manakah yang lebih cocok? Langsung saja kita ke slide yang kedua, di mana terdapat analisis. Yang pertama kita akan menganalisis pengertian sistem pembukuan single entry dan double entry. Lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan single entry dan double entry. Yang ketiga ada sistem pembukuan dengan menggunakan single dan double entry system. Dan yang terakhir terdapat solusi pembukuan. Next, yaitu pengertian sistem pembukuan single entry dan double entry, di mana pencatatan single entry merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Artinya, penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Sedangkan double entry merupakan pencatatan ganda, sebuah konsep transaksi yang mana setiap transaksinya akan dilakukan 2 kali pencatatan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari single entry dan double entry. Yang pertama ada kelebihan single entry, di mana keunggulan utama dari sistem pembukuan single entry adalah sistem yang lebih sederhana untuk digunakan, sehingga penggunanya akan lebih mudah dan praktis dalam melakukan pembukuan. Sistem ini hanya memiliki 2 kolom utama, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Dan selanjutnya ada kelebihan double entry, di mana keunggulan dari sistem double entry adalah karena setiap sisi dalam persamaan akuntansi akan terjadi eliminasi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau adanya selisih, kecuali faktor human error dan salah klasifikasi akun. Sedangkan untuk kelemahan single entry, adapun kelemahannya yaitu hasil laporan dari single entry kurang lengkap dikarenakan formatnya yang sederhana. Terdapat kesulitan dalam mengontrol transaksi yang terjadi. Jika terdapat kesalahan dalam pencatatan, akan sulit untuk mencari dan menemukan lokasi permasalahannya. Dan kelemahan dari double entry sendiri yaitu proses pembukuannya rumit karena debit dan kredit yang harus balance, biaya yang tidak sedikit karena membutuhkan beberapa pekerja tambahan, waktu pembukuan yang lebih lambat karena perlu diverifikasi berulang kali. Selanjutnya yaitu terdapat case sistem pembukuan dan menggunakan single dan double entry system. Yang pertama ada single entry, di mana transaksinya pada tanggal 1 Oktober 2020 Toko Sejahtera memiliki modal awal sebesar 5 juta rupiah. Dan tanggal 2 Oktober 2020 memiliki barang dagang sebesar 800 ribu rupiah. Pada tanggal 5 Oktober 2020 menjual barang dagang sebesar 1.200.000 rupiah. Dan pada tanggal 6 Oktober 2020 membayar ongkos angkut sebesar 300 ribu rupiah. Lalu jurnalnya pada tanggal 1 terjadi transaksi modal awal, di mana masuk ke dalam penerimaan sebesar 5 juta rupiah. Lalu pada tanggal 2 terdapat transaksi membeli barang dagang sebesar 800 ribu rupiah masuk di pengeluaran. Kemudian pada tanggal 5 terdapat transaksi menjual barang dagang dan masuk di penerimaan sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 6 terjadi transaksi membayar ongkos angkut yang masuk di pengeluaran sebesar 300 ribu rupiah, sehingga saldonya tersisa 5.100.000 rupiah. Kemudian selanjutnya terdapat case pencatatan double entry, di mana terdapat transaksi pada tanggal 12 Januari 2020 pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat ketetapan pajak daerah SKPD berupa pajak hotel sebesar 15 juta rupiah, merupakan pendapatan SKPD. Jurnalnya yang pertama terdapat jurnal LO, di mana piutang pajak daerah masuk di debit sebesar 15 juta rupiah dan di kredit pendapatan pajak hotel LO sebesar 15 juta rupiah. Jurnal LRA-nya tidak ada karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Dan yang terakhir terdapat solusi pembukuan, di mana bagi sebuah bisnis yang ingin memutuskan apakah akan menggunakan metode single entry atau double entry tergantung dengan jenis bisnis yang dijalankan.
Untuk bisnis kecil dengan kepemilikan tunggal atau bisnis berbasis rumah dapat menggunakan metode single entry untuk mencatat transaksi keuangannya dengan cukup menambahkan kas yang masuk dan mengurangi kas yang keluar. Sedangkan karena tingginya tuntutan adanya good public governance, perubahan sistem pencatatan keuangan ke double entry perlu diterapkan karena dengan sistem pencatatan ini dapat dihasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Pembukuan double entry lebih banyak digunakan di pemerintah dan di perusahaan berskala besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.